Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat gini hari teman-teman. Dalam video kali ini saya akan coba membahas tentang salah satu third party di dalam pemrograman game online yang sudah umum digunakan oleh banyak developer juga dan mungkin teman-teman belum tahu nih. Nah, makanya kita akan coba sekarang praktekkan menggabungkan antara Unity dengan Microsoft Playfab ya. Kita akan coba sekarang, sebentar, saya coba bukain dulu kali ya. Oke, jadi apa itu Microsoft Playfab? Kita coba browsing. Jadi Microsoft Playfab itu adalah bagian dari, kerajaannya Microsoft ya. Ini disebutnya Microsoft Azure Playfab. Jadi kemungkinan bagian dari si, Azure, Microsoft Azure. Salah satu, fitur dari Microsoft Playfab kalau kita coba lihat, yang pertama mungkin yang kita perlukan adalah data analitik ya, coba kita lihat. Jadi konon katanya si Microsoft, Playfab ini bisa digunakan untuk melihat analisis dari game performance. Jadi, kalau gamenya online pasti kita bisa melihat siapa yang login, terus, mereka, skornya berapa, lagi ngapain gitu ya. Terus di dalamnya juga ada, parameter-parameter yang bisa kita tembak dari, game supaya kita bisa mengetahui performa dari game kita. Ini kalau teman-teman pernah main Mobile Legend mungkin ya, main Mobile Legend itu pasti begitu Anda selesai, bermain, itu ada muncul semacam statistiknya tuh, si karakter tank performanya gimana, karakter, apa tuh, fighter kayak gimana, itu kan ada angka-angkanya tuh, ada nilai-nilai performanya. Nah, performa itu disimpan secara, online di dalam server cloud. Jadi ini salah satu cara untuk memudahkan kita untuk menyimpan data, untuk, game online di dalam server. Jadi nggak semuanya disimpan di dalam gadgetnya. Banyaklah pokoknya ini ya. Ini, salah satu fiturnya adalah data analitik, kemudian di sini ada live ops ya. Ini biasanya untuk game yang, jalan terus, biasanya untuk game-game yang punya banyak episode. Nah, kayak Genshin Impact, kayak misalnya, apa tuh, si Mobile Legends juga suka ini ya, suka ada update-update, per bulan, per triwulan, nah per tahun biasanya. Ini bisa membantu teman-teman untuk, membuat si game itu lebih dinamis karena setiap, per waktu tertentu akan muncul yang namanya updatean-updatean yang, bisa langsung diatur melalui server. Ini mungkin akan kita bahas ya di dalam, beberapa video lagi. Jadi bagaimana caranya teman-teman bisa menambahkan aset ke dalam si gamenya pada saat dia sudah running. Wah, ini menarik sih. Oke, terus terakhir multiplayer. Nah, ini multiplayer juga saya agak baru denger juga gitu ya, bahwa katanya selain, biasanya kalau multiplayer kita bikinnya pakai Photon. Wah, ini, si, Playfab ini mengeluarkan juga fitur untuk party networking and chat. Nah, ini saya belum tahu juga nih. Kemungkinan dia bisa, apa namanya, menjembatani proses pembuatan chat di dalam game ya, karena sebetulnya chatting itu dari dulu sudah ada ya, pembuatan teknologinya, cuman ketika mau diimplementasikan sebetulnya fitur chatting itu benar-benar menguras habis resources untuk server. Jadi, banyak yang, developer game yang sebenarnya agak ketakutan kalau fitur chat itu di-embed ke dalam game mereka. Mereka lebih memilih untuk chatting ya kalau bisa mah server sendirilah supaya gamenya nggak terlalu berat. Cross Network ini sepertinya kalau saya lihat ya, polanya ini agak-agak mirip dengan Photon sebenarnya katanya. Jadi, dia punya, identitas sendiri si playernya. Jadi harapannya sih bisa menggantikan server bisa menggantikan Photon, cuman saya belum tahu berapa biayanya. Karena ini kalau sudah bilang begini, dynamically scale dedicated multiplayer server. Ini kemungkinan besar dia, apa ya,
eh ada argo yang berjalan di balik itulah ya. Karena tidak ada makan siang yang gratis ini. Matchmaking dan grupnya juga sudah ada konon katanya, jadi kita bisa melakukan matchmaking dengan mudah. Ini sepertinya akan menjadi satu pembahasan yang cukup menarik ya untuk si PlayFab ini karena ada banyak sekali fiturnya dan mungkin saya sambil jalan juga harus melihat-lihat dulu kira-kira bagaimana kita bisa mengimplementasikan PlayFab dalam Unity. Sebentar, ini WhatsApp saya hidup kayaknya. Inilah. Oke teman-teman, jadi langkah pertama ya dari si Microsoft PlayFab kita akan coba login ke dalam Microsoft PlayFab. Mungkin yang belum saya belum ada sih rasanya. Sign up atau bisa bisa ini kali ya. Kita bisa sign in lewat ini kan. Sign in lewat Google bisa nggak sih? Saya coba sign in pakai Google aja ya. Hmm, dia nge-lag. Let me. Saya coba ganti jaringan ya ke jaringan yang lebih cepat mudah-mudahan. Oke, coba login lah. Kita login dengan menggunakan ini saya gunakan untuk project yang lain, jadi sebaiknya jangan kita ganggu, kita pakai yang lain aja loginnya. Bla 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 bla. Tell me about yourself. Nama saya ini bener, My Game Studio-nya saya tetap ini ya. Continue lah, langsung. Gas. Nah, nggak usah banyak nggak usah banyak cincong. Oke, teman-teman, kita udah masuk ke dalam studio saya ini. Teman-teman bisa ganti namanya, My Studio and Title. Kemudian ini ada judul game, berarti kita udah masuk ya, sudah masuk ke dalam PlayFab. Kita akan coba cek dulu isinya apa ini. Saya klik My Game. Ini dia. Kira-kira seperti inilah tampilan dashboard dari PlayFab ya. Standar apa tuh namanya? Tampilannya standar banget ya. Sebelah kirinya menu, sebelah kanannya adalah dari tampilan detailnya dan ini cukup cukup rumit nih kelihatannya ya. Ada report, ada purchases, ada new user, login, cloud script dan sebagainya. Dan di bagian sebelah kiri ini ada player. Jadi apa tuh namanya? Menu khusus yang berhubungan dengan player sepertinya. Dan dia nge-lag. Enggak, deng. Ini ada player, ada multiplayer, apa nih isinya? Coba saya search. Belum ada player ya, memang belum ada player karena baru banget. Terus ada multiplayer, group, automation, add-on, dan seterusnya sampai leaderboard, konten, dan eksperimen ya. Nah, dalam video kali ini teman-teman kita akan mencoba untuk menggabungkan si PlayFab yang ini dengan Unity ya. Dan salah satu yang mau kita coba di video kali ini adalah bagaimana caranya kita membuat register user kepada PlayFab. Jadi nanti si user itu akan bisa mempunyai user di sini. Jadi kalau teman-teman lihat di sini tampilannya ada player 0 total player. Artinya belum ada player di dalam PlayFab ini. Mungkin supaya agak bagus ya kita kasih nama. Nah, gini kali ya. Nama gamenya Jet Chill Game. Nama gamenya Jet Chill Game. Jadi nanti dan statusnya di dalam Jet Chill Game ini tidak ada player, masih 0. Nah, ini kita akan coba bikin satu buah mekanisme agar player bisa mendaftarkan dirinya sebagai user di PlayFab via Unity. Dan untuk itu kita perlu bantuan dari buku Jet Chill. bit.ly/zchill bit.ly zchill 101, Z-nya huruf besar, jangan lupa teman-teman.
Di sini saya sudah siapkan beberapa script yang bisa membantu kita untuk membuat mekanisme user register di PlayFab via Unity. Kita coba scroll. Bentar, mana ya? Oke, ini dia bab 10. Di bab 10 ada Microsoft PlayFab ya, dari 1.1 sampai 1.6. Kok 1.1 ini harusnya 2.1. Saya ganti aja, jelek liatnya. Oke. Sekalian ngedit ya. Ya 2.2 gitu loh. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5 dan 2.6. Wes. Oke, kita lihat dari atas ada Microsoft PlayFab. Ini adalah deskripsinya ya di halaman 302 pada saat video ini direkam. Kemungkinan akan berubah nanti kalau Anda nonton karena bagian atasnya mungkin akan saya tambah jadi halamannya turun. Terus di sini ada beberapa link yang harus Anda download ya. Yang pertama ini ada playfab.com. Ini sebenarnya udah kita buka nih yang ini ya, playfab.com. Jadi pastikan Anda sudah bisa masuk ke dalam dashboard PlayFab-nya. Kemudian yang kedua adalah GitHub PlayFab Unity SDK. Ini mungkin yang penting. Kita harus download ini teman-teman, karena ini nanti yang akan kita pasang ke dalam Unity-nya. Nah, downloadnya yang mana? Unity SDK version 2 weeks ago. Kayaknya ini deh bagian sini kali ya. Coba saya download bener nggak? Source zip. Kayaknya bukan sih. To package. Apa ini kali ya? Yang harus kita download adalah Unity package. Oh, ini dia benar. Unity SDK 01 package, berarti saya pernah download. Jadi ini benar package-nya. Ini kemudian kita drag ke Unity. Oke, saya sudah punya project Unity yang kosong ya. Bisa kita langsung drag aja, import. Drag kemudian import. Oke, nah karena di dalam video kali ini kita akan fokus kepada registrasi user. Jadi saya akan coba save scene-nya sebagai register. Jadi di sini kita akan mencoba melakukan registrasi user agar bisa bikin apa tuh namanya user di si PlayFab. Terus saya juga perlu script ini kayaknya, folder script. Oke, saya akan coba bikin dulu ya untuk user interface untuk register ini biasanya kita butuh UI canvas. Kemudian jangan lupa kalau kita udah bikin canvas, pastikan scale mode-nya diganti. Scale with screen size. Dan kemudian karena ini mungkin biar ini ya, biar beda, saya kasih juga nama inilah canvas register. Dan kita akan coba melakukan register user baru. Nah, biasanya kita bisa pakai image gitu ya. Ini terus misalnya penyelesai ini saya kasih warna baru. Di sini kita mana ini?
Ini masukin email ya, enter email gitu ya. Kita minta email. Ini jangan kegedean deh. Ini 26. Coba ini halo, salah. 26. Ya, biasanya kalau kita register itu kita perlu email. Terus yang kedua kita perlu username ya. Username, username. Kemudian kita perlu ada password dan confirmation ya. Password confirmation. Oke, terus di sininya kita kasih ini button. Inilah ya kira-kira. Ada register 26. And di sini ada biasanya ada dua tombolnya, register dan upload. Oke, kira-kira ini teman-teman ya yang akan kita buat, dan biasanya juga di sini ada suka ada judul new user registration. Nah, bold warna putih di sini. Oke, teman-teman, jadi ini adalah formnya ya. Jadi ada email, username, password confirmation. Kira-kira ini yang akan kita coba di sini. Nanti usernya akan klik register. Pada saat klik register, dia akan mencoba meregistrasi user baru ke dalam platform PlayFab. Untuk scriptnya, nah kita akan kembali ke Jetchill ya tadi ya. Di Jetchill itu ada ini contoh PlayFab Anonymous. Jadi Anda bisa login ke PlayFab dengan menggunakan user sementara. Tapi ini nggak saya rekomendasikan ya. Cuman memang fungsinya ada. Jadi saya tulis. Kalau teman-teman mau coba sendiri silakan. Kita akan lanjut langsung ke yang 2.2 yaitu PlayFab Register. Jadi kita akan menggunakan script ini. Klik kanan, copy. Saya bikin script ya di folder script. Klik kanan, create subscript. Klik kanan, paste. Ini di double klik. Sampai muncul script yang sampai muncul templatenya si subscript Unity. Kemudian saya copy nih. Copy script lengkapnya. Saya klik sampai pencet shift ya. Saya pencet shift, saya klik kiri. Klik kanan, copy. Pindah ke sini, kemudian saya blok. Klik kanan, paste. Kemudian saya file, save, PlayFab Register. Oke, kita kasih waktu sekitar 10 detik untuk compiling. Wes, compile udah beres ya, berarti ini udah selesai. Ini kita bisa masukin ya. Oke. Supaya tidak bingung, kita akan buat sebuah game objek kosong. Nah, game objek kosong ini saya kasih nama register dan dia akan kita pasangkan script PlayFab Register.
Oke, di sini teman-teman ada beberapa settingan yang harus kita isi ya. Yang pertama adalah PlayFab ID. PlayFab ID itu adalah ID-nya PlayFab. ID-nya PlayFab yang ada di website yang tadi kita sudah login. Jadi kita harus inputkan dulu ininya. Kita cari ID-nya PlayFab. Oh, di mana ya ID-nya ya? Di sini. Nah, di bagian sini ada kecil banget ya tulisannya di pojok kanan bawah ada ID yaitu CCDEF. Nah, ini adalah ID PlayFab ya, silakan di copy. Nah, PlayFab ID kemudian paste di sini. Nah, artinya script kita sudah eh, terikat dengan kode spesifik untuk game dengan kode CCDEF. Cuman karena scriptnya sudah terikat harusnya PlayFab SDK-nya juga harus kita ikat juga nih. Nah, ini saya cek ya. Mana ya? Internal. Mana sih? Nah, ini dia public resources ya. Jadi posisinya di PlayFab SDK, kemudian syarat public resources. Silakan di double klik. Nanti dia minta title ID. Nah, title ID-nya ini silakan di paste. Terus di sini juga ternyata minta developer secret key. Ini adalah kunci khusus ya. Kunci khusus yang diminta oleh si PlayFab untuk mengikat antara kode ID dengan secret key. Jadi script yang saya gunakan ini spesifik akan terikat terkoneksi dengan akun PlayFab yang mana. Untuk mendapatkan secret key kita bisa lihat di klik yang gerigi ini nih, gambar gerigi setting. Ada tulisan title setting. Di sini ada script secret key ya. Jadi Anda tinggal masukkan script secret key-nya, kemudian copy paste ke sana. Oke, sudah beres ya. Ini secret key-nya sudah selesai juga. Terus kita kembali ke sini. Jadi kita sudah menginputkan PlayFab ID dan secret key. Selanjutnya kita akan memasukkan ini sesuai dengan input field yang dibutuhkan. Jadi tadi saya sudah buat untuk email ya, email ke email, username ke username. Nah, ini ada tambahan ya display name. Biasanya kalau di website itu ada full name ya. Jadi ada username, ada yang pendek sama ada yang display name. Ya kayaknya kita perlu nambahin. Di bawah lah. Ya. Salah. Display name. Display name. Display name. Full name aja kali ya. Full name. Itulah. Oke, coba kita masukin lagi tadi sekarang ada display name, masukin display name. Password input, masukin password input, confirm pass, masukin confirm pass. Update display name kita centang jadi dia akan namanya akan terupdate secara otomatis di PlayFab. Oke, teman-teman. Terus di sini ada beberapa juga event setting Unity event yang sebetulnya sudah disiapkan ya. Jadi ini ada beberapa event jika seandainya registrasinya sukses, dia akan nampilkan apa? Jika ternyata registernya error, nah ini untuk error settingnya ada banyak nih. Ada error ketika passwordnya nggak sama. Jadi password yang ini sama ini nggak sama isinya. Konfirmasi harus sama ya. Kemudian jika kalau user password lengthnya kurang dari 6 atau 8, saya lupa ini.
dimunculkan apa, jika username-nya juga ternyata kurang juga dimunculkan apa, dan jika error mengupdate namanya error atau register dimunculkan apa. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 event yang disiapkan dan ada 2 event untuk sukses. Untuk membuat ini kita harus menyiapkan dulu apa ya namanya, semacam dialog ya, dialog untuk menampilkan ini, menampilkan pesan errornya. Saya coba bikin aja sedikit. Misalnya saya bikin pakai apa ya? Gini kali ya. Ini misalnya kalau error tuh merah berarti kita kasih warna merah. Ini error, dialog error. Kemudian di sini saya bikin button. Kalau button error sih biasanya oke. Loh, hilang. Terus button oke-nya itu isinya ya oke aja lah, ditutup dialognya. Dan di sini saya bikin text. Misalnya tadi error yang pertama adalah password konfirmasi password tidak sama gitu ya. Nah, ini harus saya ganti dulu perspektifnya jadi 136. Set. Ininya saya kasih bold, ini 32, warnanya putih. Nah, cara kita gini. Kebanyakan 32, 24. Oke. Jadi ini si dialog ini akan muncul kalau konfirmasi password tidak sama. Error konfirmasi. Konfirmasi. Ini kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Ini password kan ya. Coba saya tes dulu nih. Sorry, ada yang lewat. Tombolnya belum diisi. Nah, kita mesti isi dulu tombolnya. On kliknya tombol ini dengan register, playfab register, invoke register ya. Terus yang ini sebentar, saya lupa juga nih. Kalau password, nah ini dia. Salah. Password itu harusnya dia ada. Nah, ini content tab-nya password ya. Content tab password, jadi nggak ketahuan. Oke, kita coba lagi ya. Kita akan coba isi ini sekarang dari email, username, full name, password, dan password. Tapi kita akan coba bedain dulu passwordnya. Yang muncul misalnya ya ASD, jadi DS. Apa yang terjadi? Oh, nggak muncul ya. Ada tulisan password confirmation error di bawah, teman-teman. Di sini ada muncul error ya. User length error, password length error, password confirmation error. Nah, kita akan coba masukkan si password confirmation error ini dengan memasukkan yang ini. Error konfirmasi kita nyalain. Oke. New user registration. Nah, jadi pada saat di ASD, nah, konfirmasi password tidak sama. Nah, berarti ada yang error kan? Jadi user ketahuan, oh salahnya di situ. Oke. Terus yang kedua tadi apa? Password length error. Nah, password length error itu berarti terlalu pendek. Kita bikin juga di sini. Error pas gitu ya. Password minimal 8 karakter. Atau salah. Password kurang dari 8 karakter. Misalkan gitu ya. Ini untuk error password. Kemudian kita coba masukkan juga nih
Ketika dia kurang dari 8 karakter, kita masukin username length. Username ini berarti apa tuh? User. Panjang user. Sama, ini juga error user. Dan nama user kurang dari 8 karakter. Nah, gitu. Jadi kita coba masukkan semua ini error-errornya. User kurang dari 8 karakter. Terus register error. Nah, ini register error biasanya apabila terjadi kesalahan jaringan ya, kita nggak usah tampilin lah, nggak apa-apa. Yang penting 3 ini aja. Akhirnya pada saat sukses, nah baru kita tampilkan pada saat sukses. Kita tampilkan mungkin warna hijau kali ya. Register user baru berhasil. Ini error. Sukses user. Jadi ketika dia bikin user baru dan berhasil, maka dia akan munculkan ini. Registernya mana nih? Register sukses user bla bla bla. Centang. Jadi ketika dia error, passwordnya nggak sama muncul ini. Kalau kurang dari 8 karakter ini, kurang dari karakter juga usernya kurang dari 8 karakter ini. Kalau sukses muncul ini. Oke, kita akan coba tes ya. Satu persatu kita lihat errornya. Yang pertama dari email. Misalnya sabc@gmail.com. Oke, terus username misalnya abc. Saya pencet register. Password kurang dari 8 karakter. Nah, ini berarti kita cek dulu ya. Password kurang dari 8 karakter. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Full name-nya ini siapa namanya? Mamat juga nih, Mamat. Register. Oke, register baru register user baru berhasil. Berarti user itu kalau nggak salah minimal cuma 3 huruf. Asal 3 huruf dia berhasil. Di bagian debug itu kelihatannya ada proses playfair register berhasil, Mamat juga berhasil di sini. Oke. Karena proses register sudah berhasil, sekarang kita akan coba lihat dari playfab-nya. Kita lihat ke website dan ke player ya. Kita coba search. Nah, di sini teman-teman sudah terlihat bahwa kita sudah punya satu user baru namanya Mamat. Dan kalau saya klik, ini ada ID-nya nih. 8A84A sekian ya. Kalau kita klik, maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi ada ID playfab, ada display name. Ini nama yang akan ditampilkan di dalam gamenya. Kemudian ya ada email. Emailnya gimana? Kok nggak muncul ya? Oh gini. Unlock, ada email dan ya ini khusus untuk pembuatan user barunya sudah berhasil ya. Jadi sampai tahap ini teman-teman kita sudah berhasil membuat user baru. Dan next selanjutnya kita akan coba membuat mekanisme login dengan menggunakan user yang sudah dibuat. Oke, mungkin itu dulu video dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.